Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Syafi'i, mengisi materi dalam pembelajaran klasikal Latsar CPNS MA 2024. Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia, sampaikan materi profesionalisme aparatur sipil negara pada Latsar CPNS MA 2024. Apel pagi di Balai Diklat Keagamaan Palembang pentingnya merenungkan kematian dan keberkahan rezeki dalam kehidupan. Dua pesan penting dari pernyataan Menteri Agama. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Sarah Madana yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Berita pertama, pentingnya merenungkan kematian dan keberkahan rezeki dalam kehidupan. Merupakan dua pesan penting dari pernyataan Menteri Agama yang disampaikan oleh Ridwan selaku pembina apel pagi di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Apel pagi dihadiri oleh Kepala BDK Palembang Saipuddin, Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin, Widya Iswara, dan para pegawai lainnya pada Senin 2 Desember 2024. Dalam apel pagi tersebut, Ridwan menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah tanggung jawab bersama dan setiap orang akan menghadapi kematian yang tidak mengenal usia. Menurut Ridwan, memahami kehidupan dan kematian bukan hanya masalah filosofis, tetapi juga harus dilihat sebagai sebuah bentuk pengingat spiritual untuk setiap individu, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal. Pesan kedua, yang sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari, yaitu mencari ilmu dan rezeki yang barokah, meskipun sedikit. Salah satu contoh yang harus kita teladani sehingga kita bisa mendapatkan nilai manfaatnya. Apabila ini kita tebarkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Rapat evaluasi klasikal pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung gelombang 1 dan persiapan gelombang 2 dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang. Rapat yang berlangsung pada hari Senin 2 Desember 2024 ini diawali oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin yang menyampaikan perkembangan pelaksanaan Latsar gelombang kedua akan diikuti oleh 75 peserta. Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan kegiatan untuk gelombang kedua akan dilakukan lebih awal dibanding sebelumnya dan meminta dukungan penuh dari seluruh panitia. Kepala BDK Palembang Saipuddin memberikan apresiasi terhadap capaian yang diraih selama gelombang pertama. Panitia MA memberikan apresiasi atas kebersihan fasilitas dan kesigapan panitia yang menjadi nilai positif. Tapi katanya bersih-bersih, bahkan dibanding balai-balai yang sudah ini termasuk yang kayak gitu testimoni. Saipuddin juga menyampaikan rencana untuk memberikan pelayanan lebih kepada peserta, termasuk memfasilitasi kunjungan ke ikon Kota Palembang. Ketua Panitia Latsar, Mona Arida Oktaria, melaporkan terkait teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pentingnya kolaborasi tim dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Latsar. Hasil rapat evaluasi ini diharapkan dapat menjadi cerminan dalam kegiatan Latsar gelombang kedua. Sebanyak 75 calon pegawai negeri sipil dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang kedua yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Selasa 3 Desember 2024 hingga Minggu 8 Desember 2024. Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala BDK Palembang Saipuddin, Widya Iswara, dan Panitia BDK Palembang, Devina Sanjayani dan Pauzan dari Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI, serta perwakilan TNI Kodam 2 Sriwijaya dan tim kesehatan. Pada pembukaan acara, Kapus Bangkom PKMB Syafi'i mengingatkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan menjaga kesehatan agar dapat menyelesaikan pelatihan hingga tuntas. Dengan demikian, pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 kerjasama antara Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebagai bagian dari pelatihan, TNI Kodam 2 Sriwijaya diberikan kewenangan penuh
untuk mendampingi dan membina kedisiplinan peserta. Hal ini diharapkan dapat membentuk karakter CPNS yang disiplin dan berintegritas, sejalan dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Selasa 3 Desember 2024, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, Syafi'i, mengisi materi tentang core value dan employee branding berakhlak dalam pembelajaran klasikal Latsar CPNS MA 2024 di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Syafi'i yang didampingi oleh Kasubag TU Mukmin mengajak para CASN Mahkamah Agung untuk memahami nilai-nilai dasar berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Syafi'i mengingatkan kembali kepada para peserta tentang tugas ASN yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Untuk itu, pentingnya berkolaborasi dan bersinergi dalam nilai kebersamaan sebagai satu kesatuan abdi negara yang membangun Indonesia seperti yang terhimpun dalam core value berakhlak. Mereka memiliki nilai yang sama itu, dan saya punya harapan yang sangat besar bahwa di generasi milenial, generasi Z inilah ke depan itu pemerintahan kita, negara kita akan semakin baik manakala kita mendapatkan resources ini yang juga baik dalam kompetensinya, profesionalitasnya, juga baik ke dalam nilai-nilai integritasnya, semangatnya, dan sebagainya. Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia sampaikan materi profesionalisme aparatur sipil negara pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara dibuka oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin yang menyampaikan biodata narasumber yakni Sekretariat BMPSDM Arskal Salim. Dalam materi yang disampaikan, tantangan yang dihadapi oleh ASN, khususnya generasi Z dalam dunia. Ia juga memaparkan pengertian profesionalisme dalam dunia kerja, yang merupakan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Di akhir sesi, Arskal menyampaikan 4 indikator yang dapat menjadi panduan untuk menilai apakah seorang ASN layak disebut profesional, yakni kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menguatkan, bagaimana menjaga agar kita tetap profesional? Ini kembali lagi kepada nurani, ya. Di hari kedua pembelajaran klasikal, para peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung menerima materi yang disampaikan oleh Widya Iswara Pusdiklat Menpim BSDK Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Irfan menyampaikan materi tentang muatan teknis substantif lembaga atau MTSL Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Irfan mengawali materinya dengan menyampaikan bahwa para peserta harus bangga karena telah menjadi orang-orang terpilih Mahkamah Agung. Dari sekian banyak peserta yang mengikuti tes CPNS MA-RI, Irfan menuturkan MTSL ini merupakan mata diklat yang diberikan untuk membentuk persepsi diri sebagai PNS yang profesional. MTSL meliputi etika terhadap diri sendiri, yakni bersikap sesuai kedudukan dan menolak gratifikasi, etika terhadap pegawai, mampu memahami kebijakan yang ada di lingkungan lembaga, dan harus mampu mengetahui dasar hukum pembentukannya serta tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi. Namun Irfan juga menegaskan kepada para peserta untuk tidak membatasi kreativitas dalam mengekspresikan diri masing-masing untuk memberikan inovasi yang bermanfaat bagi lembaga. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Sarah Ramadana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.